Halo, assalamualaikum semuanya. Nah, sekarang aku udah siap buat pergi ke minimarket untuk berburu bakteri yang akan kita makan nantinya. Penasaran kan? Oke, kita langsung aja ke sana. Let's go. Oke, aku udah pulang dan aku berhasil memburu 5 produk yang mengandung bakteri yang nantinya kita makan. Oke, kita langsung aja reviewnya. Nah, jadi yang pertama ini aku tadi beli yogurt. Ini sebenarnya bukan endorse ya, tapi memang aku merujuknya pada yogurtnya gitu kan. Di dalam ini itu ada bakteri Lactobacillus bulgaricus dan juga Streptococcus thermophilus. Nah, bakteri ini bisa mengubah laktosa dari susu menjadi asam laktat. Nah, sehingga nanti kita cobain ya rasanya bagaimana, apakah asam. Oke, kita coba aja. Langsung. Ya memang begitu ya. Ini yang blueberry. Sebenarnya ada yang plain, tapi aku pengennya yang blueberry. Sebenarnya yogurt itu rasanya itu asam memang karena dari si bakteri itu. Nah, manfaat dari si yogurt ini bisa mengatasi masalah pencernaan, menurunkan asam lambung, terus habis itu menyehatkan kulit, meningkatkan kekebalan tubuh, terus menurunkan kadar kolesterol, dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme atau bakteri-bakteri yang patogen atau bersifat memberikan penyakit atau bakteri-bakteri penyakit gitu. Jadi yogurt ini tuh sehat banget gitu guys. Jadi beli aja lah yogurtnya. Tapi ini bukan endorse ya. Yang kedua, ini aku beli Yakult. Nah, sekali lagi ini bukan endorse Yakult ya, tapi aku merujuk pada produknya. Nah, Yakult itu masih satu server sama yogurt karena bakterinya adalah Lactobacillus casei. Nah, golongannya Lactobacillus. Streptococcus itu adalah bakteri asam laktat karena dia mengubah laktosanya susu menjadi asam laktat sehingga rasanya asam gitu guys. Oke, kita coba ya, yang belum tahu mungkin ya kan rasanya itu ya hampir sama kayak yogurt, cuman ya beda lah ya karena yogurt Yakult. Nah, untuk yang Yakult ini karena dia bakterinya tuh hampir sama sehingga rasanya itu asam. Nah, manfaat dari si Yakult ini menekan pertumbuhan bakteri merugikan, mencegah gangguan pencernaan, menjaga keseimbangan mikroorganisme dalam usus ya kan, karena lagunya kan cintai ususmu, minum ini tiap hari, meningkatkan kekebalan tubuh dan juga mengurangi racun dalam tubuh karena kan kita nggak tahu kan racun dalam tubuh itu apa aja, dan ini juga bisa membantu kalian untuk mengurangi racun yang ada dalam tubuh kalian gitu. Jadi silakan minum ini. Next, aku tadi beli keju. Aku baru tahu kalau keju itu ada yang cheese stick. Mungkin karena akunya yang nggak pernah beli atau mungkin aku yang baru tahu itu ada cheese stick. Jadi di sini tuh tulisannya adalah ini bukan sosis, ini keju. Soalnya bentuknya adalah kayak sosis. Tapi dia emang tulisannya tuh cheese stick gitu lah ya. Oke, kita buka aja. Nah, bentuknya tuh kayak gini guys. Nah, ya kan bentuknya tuh kayak gini.
kayak sosis gitu. Makanya tuh di sini tuh ditulisin ini bukan sosis tapi ini keju. Iyalah karena cheese stick. Nah, di dalam keju ini terdapat Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus lactis. Nah, kan hampir sama kan kayak yang yogurt, masih dalam bakteri, golongannya adalah bakteri asam laktat karena bahan bakunya adalah susu, jadi dia mengubah laktosa susu atau misalnya gula susu menjadi asam laktat gitu. Oke, kita cobain aja. Aku suka makan keju langsung kayak gini. Ya rasa keju guys. Asam karena dari si hasil fermentasi itu. Kalau perbedaan dari tiga ini yaitu ada yogurt, Yakult sama keju kan karena dia termasuk bakteri yang sama, tapi proses pengolahannya itu beda dan juga campurannya itu juga beda. Nanti di dalam sebuah industri atau pada saat diolah atau pada proses pembuatan sehingga ya rasanya dan kekhasannya itu beda gitu ya guys. Nah, si keju ini bermanfaat untuk menurunkan berat badan ya kan. Untuk yang teman-teman yang mau diet, untuk makan keju itu sangat bermanfaat bagi kalian. Nah, di kemasannya juga ada mengandung kalsium 282 mg per saji. Nah, kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi. Jadi, keju ini manfaatnya adalah untuk mempertahankan kepadatan tulang dan gigi, mengurangi resiko penyakit kardiovaskular, misalnya penyakit jantung gitu ya guys. Membantu untuk mengelola tekanan darah sehingga dia tuh memperkuat pembuluh darah kita gitu guys. Nah, manfaat keju banyak kan, jadi belilah keju. Kalau misalnya nggak suka keju, ya udah nggak usah beli. Next, aku juga beli nata de coco. Nah, nata de coco itu sumber atau bahan bakunya itu adalah dari air kelapa. Di dalam nata de coco ini mengandung bakteri Acetobacter psillinum. Nah, gunanya atau perannya bakteri ini tuh apa? Si bakteri Acetobacter ini mengubah glukosa pada air kelapa menjadi serat-serat atau selulosa sehingga bentuknya tuh menjadi kayak begini. Pokoknya ini tuh kayak bentuknya tuh kayak gini ya. Kalian tahu sendiri kan ya gimana susah jelasinnya. Nah, oke, kita cobain aja. Nah, bentuknya tuh seperti ini guys. Oke, mungkin yang kalian yang belum tahu, biasanya ini digunakan untuk campuran es dalam misalnya kayak pas buka puasa gitu. Mungkin kalian beli-beli nata de coco atau mungkin di jelly gitu, di yogurt juga ada mungkin. Oke, coba. Enak sih, enak. Ini bukan daging kelapanya tapi air kelapanya, makanya teksturnya seperti itu. Oke. Nah, si nata de coco ini mempunyai banyak sekali manfaat. Di antaranya menurunkan kolesterol, mengendalikan berat badan juga bisa sama kayak keju tadi ya. Melancarkan pencernaan juga, menurunkan gula darah bagi penderita diabetes dan mencegah kanker usus besar gitu. Jadi ini enak banget dan juga bermanfaat ya guys. Silahkan dibeli dan juga dicoba. Yang terakhir adalah roti. Nah, kenapa aku beli roti? Sebenarnya di dalam roti ini, bentar ya, buka dulu. Nah, sebenarnya di dalam roti ini bukan bakteri ya guys, tapi jamur. Si roti ini kan biasa menggunakan ragi. Di dalam ragi itu terdapat kapang atau jamur namanya adalah Saccharomyces cerevisiae. Kenapa kok Saccharomyces cerevisiae? Kan biasanya buat fermentasi tape atau masukkan alkohol kan. Tapi di dalam ragi ini, raginya itu jadi Saccharomyces cerevisiae yang dapat mengembangkan roti. Jadi sebenarnya roti itu bukan kayak gini guys. Jadi bentuknya tuh nggak gede kayak gini. Jadi gara-gara ada si raginya itu, jadi dia mengembang. Nah, si raginya tuh dia berperan bagaimana? Nah, si raginya itu dia memfermentasikan karbohidrat atau tepung, karena kan ini kan bahan dasarnya ada tepung ya kan, menjadi karbon dioksida gitu. Nah, karbon dioksida kan gas, jadi kayak gelembung-gelembung gas sehingga karbon dioksida itu akan mengembangkan si roti ini gitu guys. Oke, kita coba aja. Mantap. Nah, di dalam roti ini mesti kalian tuh kan sudah familiar dengan roti kan ya. Semuanya juga bahan-bahan yang tadi aku beli itu sudah familiar. Sehingga mungkin kalian juga sudah tahu manfaat dari roti apa aja. Kan biasanya kalau kalian nggak bawa nasi, kan kalian bisa beli roti atau mungkin di luar negeri. Itu kan biasanya makanannya tuh adalah sandwich, roti kayak gitu kan sebagai pengganti nasi karena dalam sini ada terdapat tepung atau karbohidrat. Nah, manfaatnya si roti ini memberikan lebih banyak energi, karbohidrat, protein, kalium, fosfor, zat besi. Terus di dalam roti juga ada vitamin B1, B2, dan niacin, serta sejumlah mineral gitu ya. Nah, banyak banget kan manfaatnya, cobalah belilah guys.
Oke, udah segitu aja. Sebenarnya masih banyak lagi produk-produk makanan, minuman yang mengandung bakteri-bakteri kayak gitu. Nah, selain bakteri juga ada kapang atau hamir atau jamur kayak gitu. Karena di dunia ini mikroba atau mikroorganisme tuh banyak sekali yang bisa digunakan untuk produk-produk seperti itu gitu ya. Mungkin kalau misalnya kalian mau cari tahu lebih lanjut, bisa kalian browsing atau bisa kalian masuk jurusan teknik kimia, biologi, bioteknologi, bioproses. Kenapa aku bahas bakteri? Karena di dalam teknik kimia itu tidak selalu kimia kan. Nah, dalam teknik kimia ada namanya mata kuliah namanya bioproses. Nah, dalam bioproses itu kita mengulas produk-produk yang mengandung bakteri, karena kan kita nanti kerja di industri kan. Nah, kita kan juga nggak tahu kita nanti mau kerja di mana, kan kita bisa juga di pabrik kimia atau mungkin di produk-produk yang mengandung bakteri seperti yang tadi aku jelasin ya kan. Jadi kita bisa kerja di mana aja gitu ya guys. Nah, selain kalian bisa masuk jurusan itu, kalian juga bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar gitu ya. Nanti aku bantu jawab dan bantu carikan keingintahuan kalian gitu ya. Oke, thank you. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di comment section di bawah. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.